Tidak ada bukti kuat yang bisa membatalkan gol dari Dewa United. Nah, ini sebuah pernyataan menarik ya. Jadi menurut Ogawa adalah selama tidak ada bukti kuat dari video-video yang ada atau dari kamera-kamera yang tertangkap di pertandingan tersebut, gol itu tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik rekan-rekan semua, bertemu kembali dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai pernyataan atau mungkin bisa dibilang sebagai sebuah jawaban ya dari seorang ketua komisi wasit PSSI, yaitu Yoshimi Ogawa. Jawaban atau pernyataan ini muncul setelah adanya perdebatan yang sangat masif ya, setelah munculnya gol kontroversial Dewa United ke gawang Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-28 di Liga musim ini yang terjadi di Stadion Internasional Banten. Nah, jawaban dari Ogawa adalah tidak ada bukti kuat yang bisa membatalkan gol dari Dewa United. Nah, ini sebuah pernyataan menarik ya. Jadi menurut Ogawa adalah selama tidak ada bukti kuat dari video-video yang ada atau dari kamera-kamera yang tertangkap di pertandingan tersebut, gol itu tetap sah. Karena menurut Ogawa, dari semua angle kamera yang ada tidak bisa memberikan satu pun bukti kuat bahwa bola yang diraih oleh Messi Doro itu sudah keluar. Jadi dengan demikian, wasit Payoko Supriyanto tetap pada pendiriannya bahwa gol itu memang sah. Dengan demikian, ini merupakan atau pernyataan ini merupakan jawaban dari berbagai macam perdebatan yang ada setelah munculnya gol-gol kontroversial dari Dewa United ke gawang Persib Bandung. Nah, kemudian juga Ogawa melanjutkan bahwa untuk meminimalkan seperti kejadian yang terjadi di pertandingan Dewa United melawan Persib Bandung, dia menambahkan perlunya ada 2 kamera tambahan yang akan ditempatkan di setiap sisi gawang, di setiap pertandingan. Atau juga menggunakan teknologi goal line atau teknologi garis gawang. Nah, ini cukup menarik ya, karena Ogawa juga kemudian melanjutkan bahwa Liga hanya memakai 13 kamera, dan itu berbanding jauh dengan kamera yang digunakan di Piala Dunia yang bisa mencapai 50 kamera. Nah, ini kalau buat saya ya, yang ya biasa bekerja di dunia broadcast, menurut saya 13 kamera itu sudah lebih dari cukup untuk juga termasuk kamera garis gawang yang bisa ditempatkan di tiap sisi pertandingan atau tiap lapangan. Karena di Inggris saja sekitar 4 atau 6 tahun lalu itu di pertandingan Liga Inggris itu hanya menggunakan sekitar 16 sampai 18 kamera, itu sudah termasuk 2 kamera garis gawang untuk melengkapi teknologi goal line mereka. Jadi menurut saya untuk kompetisi di Indonesia sudah lebih dari cukup lah untuk 13 kamera yang di dalamnya sudah termasuk 2 kamera garis gawang. Jadi menurut saya jangan terlalu membandingkan dengan Piala Dunia, kalau Piala Dunia itu memang sangat spesifik kameranya ya, jumlah kameranya, karena berbagai kompetisi di berbagai negara kan sudah berhenti, jadi kamera itu bisa dipakai untuk disewakan di setiap event besar seperti Piala Dunia. Makanya setiap Piala Dunia tuh satu pertandingan bisa saja memakai 50 atau 70 kamera, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan Liga, karena Liga Champions sendiri sebetulnya di babak-babak penyisihan hanya menggunakan sekitar sama seperti Inggris, 16-18 kamera itu sematuk goal line. Nah, baru menapak ke babak-babak knockout seperti 16 besar atau perempat final, semifinal, final, baru mereka bisa menambahkan jumlah kamera, karena memang kamera di berbagai negara tidak dipakai lagi ya, jadi bisa disewakan atau digunakan untuk partai-partai penting di Liga Champions atau sebuah event di Piala Dunia. Jadi menurut saya 13 kamera itu sudah lebih dari cukup untuk di dalamnya termasuk 2 kamera garis gawang. Ya, pernyataan ini memang sangat menarik ya, bahwa Liga membutuhkan 2 kamera garis gawang atau mungkin teknologi goal line. Kalau teknologi goal line memang belum ada ya, karena itu teknologi goal line itu seperti Hawkeye yang ada di tenis atau badminton. Nah, itu teknologinya seperti 3 dimensi lah. Jadi memang tidak pernah terlihat
di kompetisi kita, karena memang jangankan teknologi goal line-nya atau garis gawangnya, kameranya aja nggak ada. Jadi menurut saya dua kamera garis gawang jika benar-benar yang digunakan jumlah kameranya 13, sebetulnya itu udah bisa lebih dari cukup untuk 13 kamera. Tapi ya mungkin ya saya nggak terlalu yakin sebetulnya kalau jumlah kameranya adalah 13, karena buat saya 13 itu sudah lebih dari cukup lah untuk bisa digunakan di sebuah pertandingan reguler di kompetisi seperti Indonesia. Karena memang standar kamera yang digunakan atau lensa digunakan juga lensa standar lah, tidak yang mewah seperti lensa-lensa besar. Jadi itu sangat mudah untuk bisa di-provide atau disediakan oleh host broadcaster mereka. Tinggal bagaimana kebijakan dari PSSI, federasi, dan juga operator liga untuk bisa meminta kepada host broadcast untuk menyediakan kamera garis gawang. Karena memang itu sangat mudah lah untuk disediakan atau difasilitasi, karena memang tidak membutuhkan lensa-lensa yang istimewa atau super gede gitu loh. Jadi itu lensa-lensa standar saja. Nah, sebetulnya penggunaan garis gawang atau goal line ini buat saya di Indonesia sangat perlu ya, untuk mereduksi atau menghapuskan kecurigaan-kecurigaan yang muncul di setiap pertandingan. Karena di Indonesia itu dulu sebelum VAR ada, selalu itu klub ini pasti dibantu karena ada ini, klub ini dibantu karena ada ini. Jadi kecurigaan di Indonesia itu memang sangat-sangat besar. Jadi makanya dulu, walaupun saya tidak setuju dengan adanya VAR, karena buat saya VAR itu sangat mematikan sisi manusianya, dalam sifat manusia dan sebuah pertandingan sepak bola itu menjadi hilang. Karena buat saya, jika dulu ada VAR, mungkin gol-gol kontroversial Maradona atau gol-gol dari Inzaghi mungkin tidak ada. Karena menurut saya, sisi yang baik dari sepak bola itu adalah setelah kejadian diceritakan terus sampai berlanjut. Tapi setelah ada VAR kan hilang. Tapi ya itu tadi, buat saya logiknya adalah di Indonesia memang harus pakai VAR, karena perdebatan atau rasa curiga di antara satu klub dengan klub yang itu lainnya itu sangat besar. Jadi untuk mereduksi atau mematikan atau menghilangkan rasa curiga itu memang butuh VAR. Dan kali ini saya rasa pernyataan Ogawa memang benar, sangat butuh yang namanya dua kamera garis gawang dan juga teknologi goal line. Tapi kalau goal line mungkin teknologinya masih agak sulit ya sebetulnya. Bukan sulit, sebenarnya agak mahal mungkin ya. Jadi ya itu tadi, buat saya jika benar 13 kamera digunakan, saya rasa sudah cukup untuk bisa di dalamnya adalah dua kamera garis gawang. Tinggal ya federasi atau operator liga untuk meminta HB-nya untuk menyediakan hal tersebut. Oke, itu sudah kita lewati. Sekarang bagaimana pertandingan Persib Bandung kemarin melawan Arema FC? Aduh, saya rasa tiap klub memang sudah sangat siap untuk melawan Persib Bandung ya. Apalagi bermain di kandang Persib GBLA yang terkenal angker musim ini, di mana mereka tidak pernah seri ya, jangankan seri ya, jangankan juga apalagi kalah gitu, karena seri aja mereka tidak pernah. Dan kemarin Arema FC sukses untuk memetik poin 1. Dan yang menarik pertandingan kemarin adalah bahwa Arema sudah sangat siap dengan apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Seakan mereka sudah tahu bagaimana permainan Persib dari sisi sayap, Berginho ke kiri atau pindah ke kanan, atau William Barus dari kanan pindah ke kiri. Itu sudah semua bisa dibaca oleh Arema FC. Dan bagaimana setelah mereka mentok atau deadlock di sisi flank, mereka pindah ke tengah, itu tetap bisa diantisipasi oleh Arema FC. Jadi menurut saya, hilangnya poin sempurna dari Persib Bandung di GBLA, kali ini memang lawan-lawan sudah sangat siap untuk bisa menerima apapun taktik atau strategi atau skema permainan yang dimainkan oleh Persib Bandung. Dan kemarin terbukti Arema FC sukses sekali dengan sisi pertahanan mereka yang sangat disiplin dan sangat terorganisasi, sangat baik, sehingga Persib Bandung tidak mampu untuk bisa mencetak gol. Dan ini saya rasa ya sedikit tercoreng lah Persib Bandung mendapatkan hasil imbang. Nah, bagaimana dengan pertandingan nanti nih untuk jika Borneo FC, karena saya membuat rekaman ini sebelum pertandingan Borneo ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Borneo FC itu
hanya imbang dengan Semen Padang, ya tentu Persib Bandung tetap berada di puncak. Tapi walaupun menang atas Semen Padang, saya rasa Persib Bandung juga berada di puncak karena peraturan Liga kali ini adalah head to head terlebih dahulu di antara dua tim itu, karena memang Persib Bandung unggul head to head atas Borneo FC. Jadi walaupun menang atas Semen Padang Borneo FC, Persib Bandung tetap berada dalam puncak pimpinan klasmen sementara Liga musim ini. Oke, demikian uraian atau bahasan saya mengenai gol kontroversial, mengenai jawaban dari Ogawa, dan juga mengenai penambahan kamera, dan juga pertandingan Persib Bandung lawan Arema sudah saya bahas. Dengan demikian saya akhiri. Saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.